Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Wildan Copa Al-Bukhari dalam acara Catatan Pejabat. Kali ini gue balik lagi ke setup kompor, ya kan, api-api. Seperti yang kemarin dibilang, kita akan membahas tentang beberapa manuskrip. Kemarin udah manuskrip Henox, ada manuskrip apa lagi tuh yang pertama, ya gue lupa mulu lagi. Pokoknya udah 2 manuskrip kita bahas. Kali ini kita akan membahas manuskrip terfenomenal dari Indonesia, ya, dari sejarah Nusantara, ya kan. Apalagi kalau bukan Serat Jayabaya atau Ramalan Jayabaya, ya kan. Mari kita lihat dulu catatannya. Kemarin seharusnya nih udah lama nih nyatetnya. Jangan kemarin ada bukber mulu di sini. Terakhir kemarin tuh dari apa? GP Ansor. Kemarin banget. Nah, mari kita bahas tentang Jayabaya. Siapa itu Jayabaya? Nih ya, ini intro dulu nih. Jayabaya atau Prabu Sri Aji Jayabaya adalah raja yang terkenal akan berbagai ramalan-ramalannya. Sri Aji Jayabaya yang bergelar, wah gelarnya panjang nih, dengerin ya, perhatikan, gelarnya panjang banget ya. Sri Aji Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Warumeswara Maduhu Sudana Awata Nindita Singha Parakrama Utunggadewa adalah raja yang memerintahkan kerajaan Kediri sejak 1135 hingga 1159. Nah, berapa tahun tuh? Semasa kepemimpinan Raja Srijaya Jayabaya, kerajaan Kediri mencapai kerajaan Srijayabaya juga dikenal sebagai raja yang meramal masa depan Nusantara. Ramalan-ramalan Jayabaya ditulis dalam sebuah tulisan yang dikenal sebagai Ramalan Jayabaya. Kitab Ramalan Jayabaya hingga kini masih dipercaya paling termasyhur adalah mengenai ramalan para pemimpin Nusantara. Ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa pemimpin Indonesia adalah Notonegoro atau Nata Negara yang bisa menata negara, ya kan. Hal ini masih dipercaya karena pemimpin negeri ini sesuai apa yang dituliskan Sri Jayabaya selain ramalan Notonegoro yang sesuai dengan apa yang dituliskan Sri Jayabaya masih tentang Indonesia yang mulai terbukti satu persatu. Tapi kok kita fokus dulu ke Notonegoro ini, ya kan, Notonegoro ini nih. Notonegoro atau Nata Negara ternyata yang dimaksud di Sri Jayabaya ternyata adalah akhiran dari nama para pemimpin Indonesia yang terjadi saat ini, sampai dari presiden pertama sampai saat ini, ya kan. Pertama Soekarno, ya kan. Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Notono, tinggal 2 lagi, Go sama Ro, ya kan. Nah, ternyata dan katanya nama kecil Joko Widodo atau Jokowi adalah Mulyono. Nah, bahkan katanya pemimpin yang tidak memiliki akhiran yang dimaksud Notonegoro tadi, Notonegoro, masa jabatannya sebagai presiden tidak sampai 1 periode masa jabatan, yaitu 5 tahun. Benar kagak nih? Bahkan selain apa dituliskan dalam serat Jayabaya ini juga kan tadi Raja Jayabaya itu dari kerajaan Kediri. Ada hubungannya dengan kerajaan Kediri nih. Kota Kediri. Nih. 3 orang kan? Baru 3 nih yang tidak, nama akhirannya tidak Notonegoro tadi. Ya kan? Terus 3 orang itu adalah Megawati Soekarno Putri. Karena Putri. Karena dia selain bukan presiden pilihan rakyat, juga dia melanjutkan kepemimpinan dari Abdurrahman Wahid. Jadi
gak sampai setahun tuh, cuman beberapa tahun ya kan. Terus Abdurrahman Wahid juga gak sampai setahun, gak sampai apa satu periode itu, karena kan dilengserkan terus digantikan sama Megawati Soekarno Putri. Jadi mereka berdua tuh tidak setahun, Abdurrahman Wahid sama Megawati Wahid sama Putri itu Terus Baharudin Yusuf Habibie, BJ Habibie, dia gak nyampe satu periode juga kan, satu periode juga. Nah sekarang nih sebenarnya waktu apa pemilu kemarin kan nih, Indonesia nih baru punya presiden, apa, Jokowi udah dilantik nih waktu itu kan, Jokowi dilantik set jadi presiden. Nah ntar nih pemilu berikutnya setelah ini udah digembor-gemborkan nih siapa nih yang bakal menjadi lawannya dia, siapa yang bakal menjadi penerus atau eh calon-calon yang akan menjadi capres apa cawapres ya kan. Waktu itu ada siapa, Gatot ya, pokoknya ada yang tentara itu, Gatot, terus bla bla bla, sampai akhirnya kesimbang kerucut cuman yang Anies Baswedan sama apa, Ganjar Pranowo sama Prabowo tuh. Nah ketiga-tiganya tuh gak ada namanya, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Prabowo Sugianto, ada deh, Prabowo Sugianto, oh iya, Ganjar Pranowo, oh iya, cuman Prabowo doang yang dapat ya. Nah mungkin kalau yang sering nonton shoot gue pernah ngepost bahwa ketiganya itu sama-sama aja monster ya kan, gak ada yang bagus dipilih ya kan. Nah apa, dari ketiga itu kan Prabowo Subianto, tapi katanya yang tadi apa, kota Kediri, selain dari ramalan Jayabaya ini, presiden yang menginjakan kaki ke kota Kediri itu masa jabatannya gak bakalan pernah lama katanya, ya kan. Sama apa, yaitu Megawati, Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, dia sampai 2 periode masa jabatan. Dia pernah ke kota Kediri, tapi gak sampai ke kota Kedirinya, cuman ke perbatasan kota Kediri. Itu Susilo Bambang Yudhoyono. Makanya dia bisa sampai 2 periode tuh katanya. Kalau sampai dia masuk ke kota Kedirinya, berkunjung ke kota Kedirinya, katanya itu otomatis dia bakalan gak lama jadi presidennya kan. Kan nyatanya dia 10 tahun jadi presiden. Nah sekarang dia jadi seniman, balik lagi jadi seniman, dia ngelukis-lukis ikan, bikin lagu. Nah balik lagi ke ramalan Jayabaya tadi, kan gue tuh setiap hari kadang nonton beberapa video dari beberapa sejarawan, termasuk Bang Jeje Rijal, terus Om Hao, adalah beberapa sejarawan-sejarawan yang bikin kontennya gue tonton. Terus salah satunya ada yang bikin kontennya itu vlog sama berkunjung ke setiap museum-museum, dia berkunjung. Nama channelnya Azizi Channel kalau gak salah nama channelnya itu. Nah orangnya pakai kacamata, kadang pakai baju Jawa tuh kayak gitu. Nah di situ dituliskan dia membahas tentang ramalan Jayabaya ini. Ternyata di kontennya dia bahwa Raja Sri Jayabaya sama Jayabaya yang bikin ramalan itu 2 orang yang berbeda, ya kan. Pertama Sri Jayabaya itu tadi Raja Kerajaan Kediri. Terus Jayabaya yang meramal, yang membuat surat Jayabaya itu adalah ada satu kitab atau serat, ada satu serat yang menceritakan tentang seorang yang bernama Jayabaya yang membuat sebuah buku ramalan. Jadi ramalan ini sebuah fiksi dari buku sejarah fiksi kalau gak salah ya. Kalau itu nonton lagi dah, soalnya kalau mau gue nonton lagi durasinya panjang 20 menit ya kan. Di situ kan ngebahas tentang zaman Kali Yuga. Nah zaman Kali Yuga atau zaman kehancuran. Nah abis itu pokoknya di situ tuh katanya dalam sebuah kitab kuno dari tahun berapa, ada seorang yang bernama Jayabaya yang menulis sebuah kitab, kayak ngarang-ngarang kitab tentang sebuah ramalan tentang sebuah negara. Nah negara yang dimaksudkan Indonesia. Jadi Jayabaya yang diserat
Jayabaya atau yang bikin ramalan Jayabaya itu bukan Raja Sriwijaya yang Raja Kediri itu, ternyata sosok fiksi yang ada dalam kitab itu, ikan katanya. Tapi kan wallahu alam. Kalau pengen tahu lebih jelasnya lagi, langsung aja cari channelnya ACC Channel yang membahas tentang Jayabaya. Nah, gitulah, biar lebih jelas lagi. Tapi balik lagi ke yang tadi, katanya sih kan Prabowo Subianto yang kemungkinan tanggal tanggal berapa tuh dia dilantik jadi presidennya. Kalau tidak ada yang protes terus pemilu ulang, ya kan dia jadi presiden Prabowo Subianto. Dia kan Noton Nagoro, oh iya, masukkan kategori yang disebutkan tadi. Tapi kan katanya balik lagi ke tadi, ternyata ramalannya itu sebuah karangan fiksi, ya kan, gitulah. Tapi kok ada benarnya gitu. Jadi daripada berlarut-larut, cukupkan sekian dari gua. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat. Balik lagi tadi, kalau pengen lebih jelasnya lagi, nonton konten-konten dari para sejarawan. Ada Om Hao, ada Bang JJ Rijal, ada Azizi Channel tadi, ada banyaklah di YouTube bertebaran, ya kan. Gue sebagai penyambung aja. Cukupkan sekian dari gue. Jika ada manfaatnya, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya, itu adalah murni dari kekurangan gue. Cukupkan sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.